Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryaningsih dengan NIM 2113400110. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 5C. Oke teman-teman, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling yang dimana saya diminta untuk membuat video tentang asesmen. Jadi di sini jenis asesmen yang saya gunakan itu adalah sosiometri. Saya diminta untuk menjelaskan tentang mempraktekkan tentang pengadministrasian, lalu pengolahan data dan juga menyampaikan hasil data yang telah saya olah dan juga menjelaskan tentang program yang akan saya lakukan. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita tonton video selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya, lihat sampai akhir. Bye-bye teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman semua pada pagi hari ini? Oke, baik. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya. Sebelumnya, ini betul kan? Saya berada di kelas 10B. Ya, betul ya. Sebelum saya datang ke sini pada hari ini, wali kelas teman-teman sudah memberitahukan bahwa saya akan bertemu dengan teman-teman kelas 10B pada hari ini. Baik, jadi semua sudah pada tahu ya. Oke. Nah, untuk itu saya ingin meminta waktu kepada teman-teman semua sekitar 15 sampai 20 menit saja teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan kegiatan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryaningsih. Saya adalah mahasiswa semester 5 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perlu teman-teman ketahui, keberadaan saya di sini pada saat ini bukan hanya sekedar untuk bertemu teman-teman saja, melainkan juga di sini saya mempunyai tugas dari kampus untuk membuat sebuah program yang dimana dalam pembuatan program tersebut diperlukan banyak langkah-langkah yang salah satunya itu melakukan asesmen terlebih dahulu. Dan saya di sini akan melakukan asesmen yang menggunakan instrumennya sosiometri kepada teman-teman semua. Jadi kita di sini akan melaksanakan tes ya teman-teman. Oke, teman-teman semua tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut karena yang saya lakukan di sini tidak ada sangkut pautnya dengan nilai akademik atau nilai sekolah teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu merasa takut. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sebelumnya teman-teman semua sudah pernah dengar belum apa sih sosiometri? Apa itu sosiometri? Atau teman-teman semua ada yang pernah melakukan tes sosiometri ini? Oke, belum ya? Belum ada? Baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sosiometri itu apa sih? Nah, jadi sosiometri adalah alat ukur untuk mengetahui hubungan sosial yang ada dalam suatu kelompok atau hubungan sosial yang ada dalam satu kelas ini, dalam kelas 10B ini teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengetahui hubungan sosial yang ada pada teman-teman semua yang ada di sini. Kalau teman-teman tidak mengerti, belum paham, oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Teman di sebelah sana, siapa namanya? Oke, Fajri ya namanya. Kalau yang itu, namanya siapa? Lia. Oke, Lia. Jadi, tujuannya itu untuk mengetahui hubungan sosial antara Fajri dan Lia. Begitu juga dengan semua teman-teman yang ada di kelas ini. Begitu teman-teman. Nah, di sini
tes sosiometri, tes yang akan kalian lakukan adalah teman-teman semua di sini hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya dengan sejujur-jujurnya ya teman-teman. Ya, jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman tentang interaksi sosial atau hubungan sosial yang ada di dalam kelas 10B ini, dan teman-teman hanya perlu menjawab dengan sejujur-jujurnya. Oke teman-teman? Ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwasanya teman-teman semua tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir, ataupun teman-teman semua takutnya nanti setelah selesai tes ini teman-teman semua takutnya ada permasalahan sama teman-teman yang lain karena teman-teman nggak milih kayak gitu. Jadi kan di dalam soal ini teman-teman memilih 2 orang teman yang senang untuk diajak bermain. Hanya 2 orang saja ya, dan teman-teman tidak perlu merasa takut kalau teman yang lain nanti cemburu, dikarenakan tes sosiometri ini bersifat rahasia. Jadi yang tahu hanya teman-teman dan saya saja. Jadi ini amat sangat bersifat rahasia ya teman-teman. Oke, baik. Dikarenakan teman-teman semua di sini sudah siap dan bersukarela untuk mengikuti tes sosiometri ini, mari kita lanjutkan. Sekarang saya ingin teman-teman semua mengeluarkan satu kertas buku, satu kertas saja, boleh dirobek ya, dan juga pulpen. Jadi teman-teman siapkan alat tulisnya sekarang ya teman-teman. Ya, baik. Apa teman-teman ada yang nggak bawa pulpen? Mau saya pinjamkan? Oh, sudah ada. Oke, baik. Sudah ya? Semuanya sudah siap? Kertasnya sudah ada, pulpennya juga? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah, siapakah teman yang senang diajak bermain? Hanya dalam satu kelas ini saja ya teman-teman ya, jawabannya 2 orang saja, tidak perlu banyak-banyak, hanya 2 orang saja. Diisi ya, jangan ada yang kosong. Oke teman-teman, semuanya sudah selesai menulis. Nah teman-teman boleh menggulung kertas tadi, digulung, dilipat, biar saya mengumpulkan. Oke, sudah ya. Sudah kekumpul. Nah teman-teman, di sini sudah ada kertas dari teman-teman semua yang sudah mau menjawab pertanyaan dari saya tadi. Oke, teman-teman semua tidak perlu khawatir ya, karena isi dari kertas ini hanya saya saja yang tahu dan teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah mau mengerjakan tes sosiometri pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah ikut berpartisipasi untuk mengikuti tes kegiatan pada pagi hari ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu saya akan mengolah terlebih dahulu tes hasil dari jawaban teman-teman semua pada pagi hari ini, dan saya akan mengumumkan hasilnya pada minggu depan ya teman-teman. Jadi minggu depan kita akan bertemu kembali untuk penyampaian hasil. Dan juga untuk langkah selanjutnya, untuk kegiatan atau tahap selanjutnya, diharapkan teman-teman semua bersukarela dan mau untuk dipanggil apabila ada nama teman-teman semua yang memiliki hubungan sosial yang kurang baik di kelas ini ya teman-teman. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman semua tidak perlu takut ya. Jadi teman-teman semua hanya akan ngobrol-ngobrol dengan saya, dan juga teman-teman semua bisa untuk bercerita
atau curhat tentang apapun itu yang sedang dirasakan oleh teman-teman semua tanpa merasa takut untuk terbongkar rahasianya teman-teman. Ya, oke, baik. Ya sudah teman-teman, mungkin dicukupkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman semua. Mohon maaf karena saya telah mengganggu waktunya. Dan semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan hasil dari pengolahan data yang sudah saya olah sebelumnya. Oke, di sini saya membuat tabel tabulasi arah pilih dari hasil data kemarin yang sudah saya olah. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, bahwasanya ini bersifat rahasia kan. Nah, makanya di sini saya mengganti nama mahasiswa dengan menggunakan kode atau nomor ya teman-teman. Tuh, nomor 1, 2, 3, 4. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan cantumkan gambar di sini. Jadi saya di situ menggunakan kode nomor untuk nama dari masing-masing siswa ya teman-teman. Oke, di situ kan ada yang berwarna kuning dan berwarna merah, yang dimana warna merah tersebut saya beri warna merah dikarenakan pemilih tidak boleh memilih dirinya sendiri. Jadi misalnya saya adalah siswa, saya tidak boleh memilih saya sendiri untuk dijadikan teman belajar. Seperti itu teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di situ ada nomor 1 dan di angka 1 saya kasih warna merah. Jadi itu untuk tanda bahwa dia tidak boleh memilih dirinya sendiri. Dan juga di nomor 1 itu ada bisa teman-teman lihat siswa 1 memilih siswa nomor 3 dan juga siswa nomor 32, kode 32 untuk diajak bermain. Kenapa di kode 3 saya tuliskan angka 2 sedangkan di kode 32 saya tuliskan angka 1? Dikarenakan untuk pemberian skor sendiri, pilihan pertama atau orang yang pertama kali dia pilih atau dia tulis namanya mempunyai skor 2. Sedangkan pilihan kedua yang dia pilih memiliki skor 1 teman-teman. Seperti itu. Kenapa di si pemilih pertama ini saya tulis dia memilih kode 3 itu sebagai pilihan kedua. Sedangkan kode 32 dia memilih sebagai pilihan pertamanya. Seperti itu ya teman-teman. Begitupun seterusnya sampai ke 39 ini. Bisa teman-teman lihat juga di kode 39, si kode 39 ini memilih siswa kode 9 sebagai pilihan kedua dan siswa nomor 19 itu sebagai pilihan pertamanya. Seperti itu teman-teman. Lalu di bawahnya itu ada jumlah skor, jumlah yang dimaksud ini jumlah pemilih ya yang di kedua. Lalu ada jumlah pilihan pertama dan jumlah pilihan kedua. Seperti itu teman-teman untuk tabelnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, maksudnya lebih jelas tentang hubungan sosial di kelas 10B ini, saya membuat sosiogram untuk memberitahu atau lebih jelas menjelaskan tentang hubungan sosial yang ada di kelas 10B ini. Oke, maaf ya teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat sosiogram menggunakan aplikasi, tetapi kebetulan terhapus teman-teman, otomatis saya kurang paham, itu jadi kehapus, saya nggak ngeh. Jadi akhirnya saya memilih untuk membuat sosiogramnya manual seperti ini teman-teman. Mungkin ini terlihat sangat acak-acakan ya. Oke, di sini tuh ini namanya adalah sosiogram lingkaran. Yang dimana di sini pertanyaannya adalah siapa teman yang senang untuk diajak bermain. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat sosiogram lingkaran ini?
Jadi teman-teman, untuk membuat sosiogram lingkaran ini sendiri yaitu dengan cara, ini tuh ada rumusnya ya teman-teman, yaitu dengan cara jumlah pemilih terbanyak ditambah 1. Itu rumus dari sononya ya teman-teman. Jadi kita lihat lagi dari tabel tabulasi arah pilih yang ini. Di sini ada jumlah yang tadi saya bilang yang tulisan jumlah doang itu, nanti teman-teman. Nanti pokoknya ada tulisan jumlah itu di situ, paling banyak itu pemilihnya ada 5 jumlahnya ya, 5 orang pemilih dan ditambah 1. 5 tambah 1 itu kan sama dengan 6. Jadi untuk membuat sosiogram lingkaran ini, kenapa sih kita harus membuat lingkaran? Nah, lingkaran itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang paling kecil ini. Nah, jadi kita untuk membuat sosiogram lingkaran ini nggak asal buat ya teman-teman, ada rumusnya. Nah, itu kan untuk membuat si lingkaran ini. Lalu selanjutnya di dalam sosiogram ini ada keterangan. Sebentar teman-teman, mohon maaf. Nah, pilihan 1 di sini berwarna coklat. Pilihan 1 atau pilihan pertama. Sedangkan pilihan 2 di sini berwarna abu-abu ya. Ini sebenarnya berwarna teman-teman, tapi kurang jelas, mohon maaf ya. Oke, dan juga di sini ada panah yang seperti ini saling memilih ya teman-teman. Panah seperti ini artinya itu mereka saling memilih. Dan untuk kodenya sendiri, lingkaran itu untuk perempuan dan persegi untuk laki-laki. Dan untuk sosiogram lingkaran ini sendiri di sini bisa dilihat bahwa ada 2 yang paling populer di kelas ini, yaitu si yang ada di lingkaran dalam. Nih, yaitu si nomor 28 dan nomor 3 di sini, teman-teman. Jadi mereka ada dalam lingkaran paling dalam karena mereka adalah siswa-siswa yang paling populer di kelas 10B, teman-teman. Dan selanjutnya di lingkaran paling luar ini teman-teman, ada 5 kode di sini yang dimana bisa dibilang ini adalah siswa-siswa yang terisolasi atau siswa-siswa yang dia memilih teman, tetapi teman yang lain tidak ada yang memilihnya, tidak ada timbal balik teman-teman. Jadi ada di siswa 37, 7, 14, 25, kode nomor 8 dan juga kode nomor 26. Seperti itu teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, teman-teman semua masih ingat saya kan? Iya betul, minggu kemarin kita sudah bertemu dan sekarang kita bertemu kembali. Semoga teman-teman tidak bosan ya melihat saya. Oke, baik teman-teman. Di sini, saya ingin memperkenalkan diri lagi. Takutnya teman-teman semua tidak ingat nama saya. Iya betul, saya adalah mahasiswa semester 5. Betul teman-teman. Oke, nama saya Siti Nuryaningsih. Saya adalah mahasiswa semester 5 Prodi BKI Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Iya betul, di sini saya akan menyampaikan hasil dari olahan data yang sudah saya olah minggu lalu. Oke, jadi hubungan interaksi sosial yang ada di dalam kelas 10B ini cukup baik ya teman-teman. Nah, tetapi di sini ada beberapa orang yang hubungan interaksinya mungkin bisa dibilang kurang baik ya teman-teman. Ada sekitar 5 orang. Dan saya harap teman-teman yang 5 orang itu bersukarela ya untuk nantinya bertemu dengan saya lagi di ruangan khusus yang akan disediakan oleh wali kelas atau guru-guru yang ada di sekolah ini ya. Oke, teman-teman semua tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut, dan juga tidak perlu merasa malu dikarenakan saya tidak akan memanggil langsung pada saat ini karena minggu kemarin saya sudah bilang kan kalau ini sifatnya rahasia. Betul, sifatnya rahasia. Jadi nanti
Selanjutnya itu adalah program yang akan saya laksanakan dengan teman-teman semua, dan juga saya harapkan teman-teman yang nanti yang mempunyai interaksi kurang baik ya teman-teman, bukan berarti jelek, tapi kurang baik tadi bisa bertemu dengan saya kembali nanti, dan teman-teman semua bersukarela datang menghampiri saya, kita ngobrol sharing-sharing ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penyampaian hasil. Ya, tenang teman-teman, di sini nama teman-teman semua tidak tercantum karena saya menggunakan kode, karena ini sifatnya rahasia, betul. Oke, kepada teman-teman yang nantinya akan dipanggil oleh wali kelasnya, saya mohon untuk bersedia bertemu saya kembali ya teman-teman. Oke, tenang aja, nggak bakal saya apa-apain kok. Ya, betul. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak ya teman-teman, karena teman-teman semua sudah mau berpartisipasi untuk membantu saya melaksanakan program. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kegiatan yang saya laksanakan di sini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung video, yang dimana di akhir video ini saya akan menjelaskan tentang program yang akan saya laksanakan dari hasil pengolahan data sebelumnya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat. Saya sudah membuat program itu. Langkah pertama di jenis kegiatan atau layanan yang pertama itu ada persiapan. Nah, dalam persiapan tersebut tuh isinya ada apa aja? Tuh bisa dibaca ya oleh teman-teman semua. Yang pertama itu ada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor, yang dimana tujuannya itu untuk atau agar tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, saya melakukan itu, maksudnya waktunya di bulan Juli. Lalu yang kedua itu asesmen kebutuhan. Tujuannya untuk terungkapnya kebutuhan peserta didik atau konseli. Dan yang ketiga itu menyusun program bimbingan dan konseling, dan dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Agustus. Lalu selanjutnya itu ada konsultasi program bimbingan dan konseling agar tercapainya keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling, yang dimana tujuannya agar terpenuhinya kebutuhan sarana yang menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling, dan dilaksanakannya bulan Juli sampai bulan Agustus teman-teman. Oke, dan layanan bimbingan dan konseling yang saya gunakan di sini ada layanan dasar, yaitu yang pertama bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Nah, untuk bimbingan klasikal ini saya akan melaksanakannya di bulan Juli dan bulan Desember, karena di sini fungsinya untuk pemahaman dan pengembangan ya teman-teman. Sedangkan untuk bimbingan kelompoknya sendiri itu saya akan melaksanakannya di bulan Oktober. Teman-teman, yang dimana fungsinya itu pemahaman dan pengembangan, lalu tujuannya untuk terlayaninya kebutuhan melalui bimbingan kelompok, dan sasarannya itu kelas 10B, teman-teman, kelas 10B. Nah, lalu peminatan dan perencanaan individual. Nah, selanjutnya itu saya menggunakan layanan responsif, yang dimana itu yang pertama saya menggunakan konseling individual, yang kedua konseling kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini bidangnya tuh konseling individual ini pribadi dan sosial, lalu fungsinya untuk pengentasan, tujuannya agar terbantunya memecahkan masalah peserta didik melalui konseling individual ini. Dan sasarannya itu kelas 7,
bukan kelas teman-teman, kode 7, 8, 14, 25, 26 atau dan 37 itu adalah siswa-siswa yang terisolasi. Saya akan melaksanakan konseling individual di bulan September ya teman-teman. Dan selanjutnya, maaf ya teman-teman, itu udah typo, ada konseling kelompok, fungsinya pengentasan, tujuannya terbentuknya atau terbantunya memecahkan masalah menggunakan sistem kelompok ya, melalui kelompok gitu. Sasarannya kelas 10B dan itu akan dilaksanakan di bulan November. Dan yang terakhir itu evaluasi hasil. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.